Hari ini kita akan kembali belajar. Namun sebelum belajar, alangkah lebih baiknya jika kita membaca doa dulu. Mari kita baca doa bersama-sama dalam hati. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Ya, baik. Anak-anak semuanya sudah hadir kan? Alhamdulillah. Apakah buku dan alat tulisnya sudah disiapkan? Bagus. Baik, kalau sudah disiapkan. Hari ini kita akan masuk ke bab 1, yaitu berita inspirasional. Sudah dibuka bukunya? Ya, silahkan dibuka dulu bukunya anak-anak. Di sini ya anak-anak, kalian bisa buka berita inspirasional. Nah, yang ini. Oke, bagus, semuanya sudah sama. Materi yang pertama akan saya jelaskan mengenai perbedaan berita dan teks berita. Siapa yang tahu apa perbedaan berita dan teks berita? Iya, bagus sekali. Berita adalah informasi yang disampaikan mengenai suatu peristiwa. Sedangkan kalau teks berita itu apa anak-anak? Betul, sebuah informasi yang disajikan baik berupa tulis ataupun berupa lisan yang disiarkan di televisi, diterbitkan seperti koran, majalah dan lain sebagainya. Yuk kita cek anak-anak. Di sini berita adalah informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi, disajikan secara lisan maupun tulisan. Sedangkan teks berita adalah teks yang berisi segala sesuatu yang terjadi di dunia, baik yang ditulis maupun ditayangkan. Ditulis seperti koran, majalah, di internet. Kalau ditayangkan itu seperti di televisi, di radio, di situs-situs internet. Ini adalah perbedaan berita dan teks berita. Jadi berita itu adalah informasinya, sedangkan teks berita berupa teks atau tulisan seperti di dalam kertas, gitu ya. Oke, selanjutnya di dalam sebuah berita atau di dalam sebuah teks berita itu ada unsur-unsur beritanya yang biasa dikenal dengan 5W1H atau disingkat dengan Askadimega. Nah, apa saja 5W1H itu anak-anak? Pertama, apa? Yaitu apa yang diberitakan. Kedua, siapa? Berarti siapa yang diberitakan. Ketiga, kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Selanjutnya keempat, di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Selanjutnya, mengapa? Mengapa peristiwa itu terjadi? Nah, untuk mengapa itu adalah alasan dari peristiwa terjadi. Dan terakhir ada bagaimana? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Jawabannya dituliskan kronologi kejadian secara lengkap dari awal sampai ke akhir. Jadi perbedaan antara mengapa dan bagaimana letaknya. Mengapa itu adalah alasan, bagaimana adalah kronologi. Bagaimana anak-anak? Sampai sini paham? Ya, bagus, alhamdulillah. Jika kalian sudah paham, kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu struktur berita. Apakah kalian tahu struktur berita itu apa saja? Apakah ada yang sudah membacanya di buku? Ya, boleh disebutkan anak-anak satu persatu. Pertama, title atau judul. Kedua, lead atau teras berita. Ketiga, body atau badan berita. Keempat, leg atau kaki berita. Baik anak-anak, perhatikan kembali ke media ini. Pertama, judul. Dalam judul itu menggambarkan inti dari berita.
Jadi apa yang akan dituliskan di dalam berita itu semuanya sudah terwakili di judul. Kemudian ada teras berita atau lead. Nah, bagian ini adalah bagian yang terpenting atau bagian yang tersulit. Kenapa? Karena di dalam berita tersebut ada bagian-bagian terpenting, fakta-fakta di dalam berita-berita tersebut, ya. Di bagian lead ini sudah mewakili apa yang akan diberitakan di bagian-bagian selanjutnya. Selanjutnya badan berita atau body. Nah, di dalam badan berita ini terdapat fakta. Biasanya unsur-unsur yang ada di dalam bagian ini adalah unsur mengapa dan bagaimana. Selanjutnya terakhir bagian ekor berita. Untuk ekor berita ini boleh ada, boleh tidak ada. Jadi ini adalah bagian yang tidak terlalu penting, tidak berpengaruh. Jika ada di dalam berita, itu tidak akan mempengaruhi isinya. Dan jika dihilangkan pun, itu tidak akan mengurangi apa yang tertulis di dalam berita. Begitu ya anak-anak? Paham? Bagus. Oke, ada tambahan. Untuk lead atau teras berita itu biasanya ada di paragraf pertama dan banyaknya hanya satu paragraf. Sedangkan untuk paragraf 2 hingga seterusnya itu adalah bagian body dan leg. Ya. Baik anak-anak, Ibu rasa cukup untuk materinya. Sekarang kita akan membaca berita. Kalian baca halaman 4 dan halaman 5. Kemudian setelah dibaca tentukan 5W1H-nya. Ibu berikan waktu 5 menit untuk kalian membaca. Silakan baca dulu. Ya, terima kasih anak-anak. Waktu membaca sudah selesai. Coba apa tadi judul yang telah kalian baca? Ya betul, para siswa sulap lahan sekolah jadi kebun. Apakah kalian sudah menentukan 5W1H-nya? Oke, sudah semua ya. Sekarang kita akan bahas 5W1H dari berita yang sudah kalian baca. Baik, yang pertama, apa yang diberitakan? Jawabannya, lahan sekolah yang disulap oleh para siswa menjadi kebun. Sama jawabannya dengan kalian? Oke, bagus ya anak-anak. Selanjutnya, siapa yang diberitakan? Nah, tinggal dicari siapa yang menjadi objek yang dibicarakan di dalam berita tersebut. Nah, yang dibicarakannya adalah anak-anak SD Negeri Bongan. Selanjutnya ditanyakan waktu, yaitu kapan peristiwa itu terjadi. Nah, kapan ya peristiwa itu terjadi? Untuk waktu tidak harus selalu hari, bulan, tanggal, jam. Untuk waktu itu tidak harus selalu seperti itu. Tetapi yang mengarahkan ke suatu keadaan yang menunjukkan waktu itu disebut kapan. Ya, jawaban dari kapan peristiwa itu terjadi yaitu pada saat mata pelajaran mengenai lingkungan hidup. Jadi ketika kalian membaca suatu berita kemudian tidak ada tanggal, hari, bulan, tahun, kalian tidak usah bingung. Yang mengarahkan ke arah waktu itu sudah jelas menunjukkan kapan. Paham ya? Iya, bagus. Selanjutnya, di mana peristiwa itu terjadi? Di mana kira-kira anak-anak? Iya betul, di sekolah SD Negeri Bongan, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Mudah ya untuk menentukan tempat di mana gitu ya. Selanjutnya, mengapa? Mengapa peristiwa itu terjadi? Berarti ini dicari alasan. Kenapa siswa itu melakukan kegiatan menanam? Nah, alasannya untuk mengajarkan para siswa agar cinta lingkungan. Jadi, sekolah tersebut melakukan kegiatan menanam agar para siswa-siswinya cinta pada lingkungan. Nah, itu
alasan ya. Selanjutnya, unsur yang keenam adalah bagaimana. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Nah, jawabannya berarti kalian menuliskan kegiatan secara berurutan. Penanaman itu dilakukan secara berkelompok. Masing-masing kelompok beranggotakan 8 sampai 10 orang. Jadi, di bagian bagaimana itu, kalian menjelaskan kegiatan secara jelas dan terperinci. Gitu ya anak-anak, paham? Sudah bisa kan semua menentukan 5W1H dari sebuah berita? Iya, bagus. Kalian sering-sering latihan ya di rumah. Banyak sekali berita-berita, contoh-contoh berita di buku yang bisa kalian tentukan unsur-unsurnya untuk melatih kemampuan kalian. Ya, anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan tugas kalian untuk dikerjakan di rumah. Ya. Kalian buka halaman 14 dan 15. Yuk, buka bersama-sama bukunya ya. Ada teks A dan ada teks B. Di dalam teks A judulnya Sekolah Gratis Kualitas Internasional di Pinggiran Bengkulu. Sedangkan untuk teks B, Sekolah Gratis Anak 7 Suku di Areal Freeport. Ya. Silahkan kalian baca teks A dan teks B. Setelah dibaca, kemudian kalian tentukan 5W1H. Setelah itu kalian tentukan struktur beritanya, ya. Nah, kalian bisa mengerjakan tugas tersebut di buku latihan, bahasa Indonesia ya. Iya, baik anak-anak. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan contoh berita yang ada strukturnya. Kalian bisa buka halaman 6. Oke, sudah ya. Nah, di sini judul beritanya sama dengan berita yang sudah kalian tentukan 5W1-nya tadi. Para siswa sulap lahan menjadi kebun. Nah, itu termasuk bagian struktur apa anak-anak? Betul, itu adalah bagian judul. Nah, selanjutnya kita tentukan bagian lead atau teras berita. Masih ingat yang tadi Ibu sampaikan? Ya, bahwa lead atau teras berita itu adalah bagian yang paling penting. Dia berada di paragraf ke-1 dan hanya 1 paragraf. Jadi yang mana anak-anak? Struktur lead? Ya, dari kata samarindakompas.com sampai dengan Kalimantan Timur. Tuh. Selanjutnya kita menentukan bagian badan berita. Ada di paragraf berapa? Ya, tepat. Dari paragraf 2 sampai paragraf 17. Ya, diawali dengan kata ada mata pelajaran khusus dan diakhiri dengan kata di daerah hubungan. Itu adalah bagian body, ya, bagian yang penting dan di sana di dalamnya ada fakta. Kemudian memuat unsur mengapa dan bagaimana. Terakhir bagian leg, yaitu bagian ekor. Nah, ini boleh ada, boleh tidak ada, karena perannya itu tidak terlalu penting. Ya, ada di paragraf 18 sampai 21. Paham ya? Nah, tadi kan sudah dijelaskan teks berita, kemudian berita, unsur-unsur berita, kemudian struktur berita. Semuanya sudah dijelaskan. Sudah paham semuanya? Ya, baik. Kalau sudah paham semuanya, ingat nanti di rumah dikerjakan halaman berapa? Ya, betul. Halaman 14 dan 15 ada teks A dan teks B. Kemudian setelah dibaca, kalian tentukan 5W1-nya. Jangan lupa dituliskan pertanyaan dan jawabannya ya. Kemudian terakhir tentukan struktur beritanya. Ya. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti
pelajaran hari ini dengan baik. Tetap semangat dan sehat selalu ya. Jangan lupa rajin membaca dan belajar secara teratur. Sekian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.